Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di depan ada sebuah aplikasi bernama Nextcloud yang sesungguhnya berfungsi untuk penyimpanan file di internet atau online. Tapi untuk kali ini kita akan manfaatkan aplikasi ini sebagai penjadwalan peminjaman lab komputer. Di depan sudah ada 3 akun. Pertama, yang sebelah kiri itu akun Buburi, kemudian akun saya Kurniawan, dan kemudian ada lagi satu Kurniawan W di situ. Jadi yang sekali lagi yang kiri itu adalah akunnya Buburi Wulan, kemudian punyaan saya Kurniawan Widianto, dan satu lagi punyaan saya juga Kurniawan W. Nah, nanti kita bikin ini yang atas ini adalah menu-menu. Nah, untuk menuju ke kalender di bawah itu ada kalender, ada talk, ada segala macam itu, tapi yang kita manfaatkan adalah kalender. Jadi di sini kita akan membuat suatu event dan penjadwalan. Jadi di bawah ini, di bawah ada event banyak nanti. Jika sudah ada yang bikin, jadi kita bisa bikin di create new event atau dari menu yang atas tadi itu, kemudian klik kalender. Tampilannya semacam ini tampilan dalam 1 bulan. Di sebelah kiri bar itu bisa kita klik untuk memunculkan menu, kemudian yang itu ada pilihannya tampilan hari, minggu, bulan, atau list di situ. Nah, untuk memunculkan menu yang sebelah kiri ini tinggal klik bar itu, strip 3 itu, untuk memunculkan menu yang ada di sebelah kiri. Dan kemudian untuk memilih tampilan tanggal, apakah harian atau ini kalau ini harian, atau mungkin mingguan atau bulanan. Nah, untuk pertama kita bikin penjadwalan ini dengan tampilan bulanan saja terlebih dahulu. Nah, misal kita bikin sebuah event, tinggal klik aja tanggal 9 itu sehingga muncul semacam ini. Kemudian jam berapa kita akan bikin event di tanggal 9 itu, tinggal klik saja hingga muncul semacam itu, dan kemudian muncul menu seperti ini. Judulnya apa bisa kita tentukan bebas, misalnya peminjaman, kemudian jam-jamnya seperti ini tinggal kita pilih jam sampai jam 7 sampai jam 8 lebih 10 begitu. Kalau sudah, kita oke. Jam 7 sampai jam 8.30. Kemudian simpan. Judul acara bisa kita tentukan, misalnya event apa yang akan kita bikin di situ, misal ekonomi, sehingga nanti di akun lain, di orang lain juga akan muncul di tanggal 9 itu tulisan ekonomi begitu. Kemudian penjelasannya di bawah, deskripsinya juga kita informasikan di situ, misalnya peminjaman lab.com, misalnya seperti itu. Ekonomi atau penggunaan lab, atau cukup saja ekonomi begitu. Yang penting di deskripsinya juga diinformasikan. Simpan kalau sudah. Maka sudah terbentuk di situ sebuah event di tanggal kita, di penanggalan kita. Di kalender kita sudah terbentuk. Nah, semacam itu. Cuman jadwal ini masih belum dibagikan ke orang lain. Yang muncul ini hanya di kalender kita saja.
kemudian coba kita lihat di akun lain, event di kalender bisa dicek. Jadi sekali lagi, event punya Bu Puri masih belum bisa dilihat oleh orang lain karena masih belum dibagikan ke orang lain. Pun demikian dengan akun saya yang satunya juga tidak akan muncul informasi penjadwalan oleh Bu Puri, dimana tanggal 9 sudah ada event di situ, tanggal 9 bulan 9 masih kosong. Nah itu di akun sebelah kanan juga tidak muncul. Nah supaya muncul di orang lain, maka kita share, kita klik tombol share itu, dan kemudian nah ini namanya bisa ditentukan juga bebas. Jadi kalendernya kita bisa rubah namanya, ini nyaman.com misalnya, seperti itu. Jadi kita share dulu di sini, kita klik tombol share itu, kemudian kita ketikkan di situ, kita ketikkan di text box itu dengan guru, dan kemudian akan muncul tulisan guru semacam tadi itu, kita pilih. Kalau warnanya biru penuh begitu berarti aktif, kalau bolong begitu nggak aktif, sehingga penjadwalan kita akan hilang. Tapi kalau penuh seperti itu, nggak lubang, itu aktif. Nah ini udah aktif ya. Maka kalau sudah aktif seperti ini, maka di guru lain, di akun lain itu akan muncul penjadwalan yang dilakukan oleh Bu Puri. Nah, itu muncul sudah. Jadi muncul di semua akun yang berada di dalam grup guru. Jika kita ingin melihat event dalam bentuk kalender per hari, kita bisa arahkan tangan panah ke kanan itu untuk melihat tanggal-tanggalnya. Nah ini di tanggal 9 sudah ada event yang dibikin oleh akun Bu Puri. Jadi kalender yang muncul di sisi saya, kalender penjadwalan yang dilakukan Bu Puri yang nampak di sisi saya itu tidak bisa saya hapus, tidak bisa saya utak-atik ya, karena di sisi Bu Puri tidak dicentang untuk dapat editnya oleh grup guru. Jadi di grup guru itu ada kotak centang yang tidak diaktifkan oleh Bu Puri. Kalau dicentang maka orang lain bisa mengedit, bisa menghapus dan seterusnya.
pertama, jika kita tidak punya event sama sekali, tidak ada kalender sama sekali, kita tidak bisa membuat penjadwalan di situ. Maka kita harus bikin sebuah kalender dulu. Nah, semacam ini bikin satu kalender. Nah, setelah itu baru kita bisa membuat penjadwalan. Misal di tanggal yang sama, mulai jam 8.30 sampai jam 9 misalnya, kita bisa bikin di situ. Yang terjadi tidak saya klik OK tapi langsung di shift, sehingga gagal. Jadi di sini seharusnya setelah ada perubahan itu di OK dulu baru disimpan atau diupdate setelah itu. Ini mode more. Nah, ini di bawah itu kan ada tombol OK, seharusnya setelah ada perubahan di OK dulu baru diupdate.
overlap, ada 2 jadwal di tempat yang sama, di jam yang sama. Nah, sekarang kita hapus yang overlap ini, klik kanan di situ, kemudian delete. Ada sudah jadwal di tanggal 9 jam 8.30 sampai jam tertentu. Oke, kalender Purni sekali lagi masih belum nampak di sana karena masih belum di-share untuk grup guru, sehingga akun lain masih belum bisa melihatnya. Di situ share-nya kan masih abu-abu tuh. Nah, tinggal klik kemudian ketik di situ guru. Nah, itu kemudian klik. Sudah selesai. Maka sharing ke akun lain dalam grup guru sudah dilakukan. Nah, itu muncul di anggota lain, di akun lain di dalam grup guru. Jadi bunyinya TIK begitu. Jika diklik maka akan muncul deskripsinya. Oleh karena itu deskripsinya bisa diinformasikan lebih detail. Kalau nama kalendernya yang sebelah kiri ini bebas, bisa ditulis apa saja, sudah bebas. Yang penting di tiap eventnya itu, di tanggalnya itu selain judul bisa ditentukan deskripsinya. Untuk judul event bisa kasih nama mata pelajarannya saja, dikasih nama mata pelajarannya aja. Itu deskripsinya pinjam lab 3 untuk KBM misalnya seperti itu. Kalau tampilan minggu semacam ini minggu pertama masih belum ada jadwal. Kemudian kalau kita lihat di minggu kedua, ntar lagi itu kan masih tanggal 2 Jumat ya. Nah, ini minggu kedua baru kelihatan di situ mata pelajaran event yang dibikin, jadwal yang dibikin oleh Bu Puri dan akun saya Kurniawan W tadi. Nah, ini dilihat dari sisi Bu Puri. Nah, ini kalau dilihat berdasarkan list, jadi tanggal lain nggak muncul, yang muncul hanya event aja di situ. Event di tanggal 9 September 2022 hanya muncul cuma 2 itu. Jadi di seluruh tanggal jika tidak ada event maka tidak akan ditampilkan. Jadi paling enak kayaknya model tampilannya itu adalah model tampilan list.
dari akun Kurniawan yang satunya akan bikin sebuah event di tanggal yang berbeda, bukan tanggal 9, tapi tanggal yang berbeda, mungkin tanggal 20 atau 21, mungkin tanggal 20 ya, misal jam 10 sampai jam 12.30 misalnya. Ini tidak ada event karena memang tadi sudah dihapus, jadi kalendernya masih nggak ada. Kalau nggak ada, itu kita nggak bisa bikin event. Itu yang ada itu event bukan punyaan saya, tapi punyaan Bu Puri sama Kurniawan yang satunya. Nah, sekarang di sini kita bikin kalender. Setelah diklik new kalender, kita kasih nama di sini. Bebas penamaannya. Misal peminjaman lab. Peminjaman lab ya. Kemudian kita klik di jam 10. Nah, muncul seperti ini. Kemudian kita tentukan jam 12.30, misal sampai jam 12.30. Nah, ini seharusnya di OK dulu. Ada tombol OK itu. Kalau langsung kita save, ini seharusnya jam 12.30 PM ya, bukan jam 12.30 AM. Kalau jam 12.30 AM, maka sampai dini hari itu. Untuk peminjaman batas maksimalnya berapa menit, berapa jam, saya masih belum tahu. Nanti mungkin bisa dirundingkan lagi kesepakatannya berapa jam maksimalnya. Nah, ini sampai jam 12 AM. Seharusnya jam 12.30 PM begitu. Nah, PM ganti PM. Setelah PM itu diklik PM, kemudian OK, di bawah itu ada OK tuh. Nah, kalau nggak diklik OK langsung update, maka perubahan tidak terjadi. Jadi kalau mau update, diklik dulu area biru ini. Nah, setelah itu AM-nya itu dirubah, diklik dulu ganti PM, kemudian OK dulu. Nah, itu ada OK sebelah kanan. Nah, kalau sudah OK, perubahan sudah terjadi, tinggal diupdate aja. Cari tanggalnya ya, tanggalnya 21, sekarangnya tanggal 20 juga tuh. Kita OK dulu perubahannya yang sudah ada, diupdate sekarang. Nah, ini sekarang akan berubah cara. Nah, udah berubah ke situ, mulai jam 10 sampai jam 12.30. Ini masih belum bisa dilihat di akun lain. Di Bu Puri nggak akan muncul karena masih belum di share punyaan saya tadi tuh. Ini masih belum di share. Nah, di share dulu ke guru. Klik guru. Jadi sudah di share untuk seluruh guru yang berada di grup guru, dan siapapun tidak bisa ngedit kalau tidak dicentang. Nah, kalau dicentang semacam ini, orang lain bisa ngedit, bisa merubah dan bisa menghapus. Kalau tidak dicentang can editnya, maka orang lain hanya bisa melihat event kita. Coba kita lihat di akun Bu Puri yang tampilannya dalam bentuk list.
no event. Nah, coba diklik di itu, maka udah ada 2 event di 2 tanggal yang berbeda. Ada 3 event ya, ada 3 event di 2 tanggal yang berbeda. Tambahan di situ di akun saya yang satunya. Jadi sekali lagi, kalau belum di-share ke grup guru, maka teman-teman yang lain tidak bisa melihat jadwal kita. Jadi supaya teman yang lain bisa melihat penjadwalan penggunaan lab, maka harus di-share ke grup guru.